sehingga mereka tidak mau menyatakan keislamannya. Yahudi itu juga percaya dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sombong. Persiapan mereka lakukan sekarang. Kita yang tertipu, Pak. Baik, berikutnya menjelang Al-Mahdi ini muncul, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering terlebih dahulu. Silahkan saksikan hari ini. Sungai Efrat itu adalah salah satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah: Nil, Tigris, dan Yufrat. Sungai Yufrat ini, kaum muslimin, kepalanya ada di Turki, lehernya ada di Syria, bodinya seluruhnya ada di Irak, ekornya ada di Iran. Yang terbesar itu adanya di Irak. Dan lihat hari ini, tanggal 12 Februari tahun 2013, New York Times merilis pernyataan resmi NASA Amerika Serikat. Apa NASA Amerika? Dari pantauan satelit kami dan dari pentelaahan dan analisa kami, Sungai Efrat pada hari ini telah menyusut 60%. Tahun berapa tuh? 2013. Telah menyusut 60%. Dan menurut perkiraan kami, kata mereka, 2014 Sungai Efrat akan kering 100%. Ingat hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya Sungai Efrat. Ingat ya, ini Sungai Efrat, kalau tadi Danau Tiberias. Nah, kaum muslimin, Nabi mengatakan mengeringnya Sungai Efrat ini akan menjadikan munculnya gunung emas dari dalam perut bumi Irak, di mana seluruh lelaki di muka bumi ini akan berduyun-duyun datang ke sana, lalu mereka berperang memperebutkan emas itu, kata Rasulullah. Dalam setiap 100 orang laki-laki, 99-nya tewas di sana, mati terbunuh. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang tersisa hidup itu sayalah orangnya. Bayangkan, seluruh laki-laki di dunia ini akan menuju ke sana berperang memperebutkan gunung emas. Tuan-tuan, April 2014 Sungai Efrat benar-benar telah kering 100%, sesuai seperti yang disebutkan oleh NASA Amerika Serikat di New York Times. Dan George Walker Bush, masih ingat nggak makhluk ini? Masih ingat ya? Siapa ini makhluk? Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama, berpidato berapi-api di depan gedung putihnya. Dan ini pidato itu masih ada di YouTube. Asal rajinnya buka YouTube, tapi jangan dia lihat film. Lihat yang kayak begini, berita-berita seperti ini, kumpulkan semuanya, lalu jadikan sebuah agenda akhir zaman. Lihat kaum muslimin, apa kata George Walker Bush? Satelit kami telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Ini kata mereka. Bagaimanapun juga dan apapun yang terjadi, Amerika Serikat selaku polisi dunia akan mengamankan emas ini dari tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab. Yang maling itu siapa? Yang perampok itu siapa? Kita sebagai polisi dunia Amerika Serikat akan pastikan emas itu tidak akan jatuh ke tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Yang jahil itu siapa? Perampok itu siapa? Allah, dunia sudah tahu itu mereka. Tapi lihat pernyataan ini loh, sesuai dengan hadis Nabi. Ketika mengering Sungai Efrat akan muncul gunung emas. Kemunculannya menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi ini akan berduyun-duyun datang ke sana, lalu bertempur, berperang memperebutkan emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99, cuma satu yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Sekarang Bapak dapat paham kenapa pada fase kelima jumlah laki-laki 1 berbanding 50. Tapi ada peringatan Nabi agar umatnya tidak terjebak dan tidak terlibat peperangan di Irak. Tuan-tuan yang mulia, Maret, April
Barack Obama 2014 tidak jadi menarik 135.000 pasukan darat, pasukan infanterinya dari negara-negara Teluk kembali ke Amerika Serikat. Why? Kenapa? Rahasianya adalah persiapan mengamankan dan mendapatkan emas yang ada di Irak hari ini. Negara-negara besar dunia mengetahui ini, kaum muslimin. Sungai Efrat telah mengering. Siapa yang berani mengatakan bahwa Sungai Efrat tidak mengering? Saya ongkosi dia pulang pergi ke Irak. Saya ongkosi, bahkan bawa paspor saya buatkan dari uang kantong saya. Silakan pergi ke Irak. Setelah sampai di Irak, coba lihat apakah mengering Sungai Efrat atau tidak. Jika tidak mengering, balik lagi kemari, kemudian katakan, Ustaz ternyata tidak, saya hajikan dia berapapun biayanya insyaallah ta'ala. Tapi kalau saya memang telah mengering, pulangkan semuanya dan itu harus ditambah, saya dihajikan. Kan ada orang yang hobinya itu nggak percaya, Pak. Hobinya itu nggak percaya. Padahal silakan pergi ke Irak. Udah bisa main bola kaki di dasar sungai Efrat hari ini, kaum muslimin. Mengeringnya Sungai Efrat adalah pertanda dekatnya Al-Mahdi. Efrat. Baik. Berikutnya, nah ini yang paling penting, ini yang paling besar. Bumi dihantam oleh meteor, dan meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di seluruh bumi ini untuk selama-lamanya. Masih ingat tak Bapak dengan sabda Nabi, atau pernah nggak dengar sabda Nabi, ketika Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan kalian akan memanah dengan anak-anak panah kalian. Kalian menunggangi kuda-kuda perang kalian dan berlari dan berjalan di atas kedua kaki kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti sekarang. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Ketika Al-Mahdi muncul, tidak ada teknologi. Ya Allah ya Rabbi, Pak, saya yakin Bapak pernah mendengarkan nama cicurut barusan ini, yakni namanya adalah Albert Einstein. Kenal dengan nama ini? Kenal dengan nama ini? Beliau menyatakan pernyataan yang spektakuler dan fenomenal. Apa yang beliau katakan saat didesak oleh lebih daripada 2000 wartawan? Beliau ditanya, apa pandangan Tuhan tentang perang dunia ketiga nanti? Semulanya beliau tidak mau menjawab, tapi karena didesak, apalagi di negara besar, di negara maju yang sedang mendirikan dan berlomba mendirikan pabrik-pabrik, industri nuklir dan senjata canggih pembunuh massal yang dipersiapkan untuk perang dunia ketiga, akhirnya beliau menjawab, kalian semua nanti akan berperang dengan menggunakan senjata manual. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian pakai, tapi yang pasti tidak ada satupun teknologi yang kalian buat hari ini yang bisa digunakan dalam perang dunia ketiga. Ini pernyataan Albert Einstein. Lain Albert, lain pula dengan Steve Jobs. Kenal dengan Steve Jobs? Ya? Nggak kenal juga. iPad yang dipakai-pakai orang sekarang ini, beliau salah satu di antara petinggi utamanya. Beliau ahli dalam masalah teknologi digital, dan beliau mengatakan di hadapan lebih daripada 2000 pekerjanya. Di Republika kita pernah dimuat 2 kali terbitan setelah beliau meninggal, pernyataannya yang cukup fenomenal ini. Apa kata beliau? Selepas nanti saya tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Beliau sangat begitu yakin bahwa setelah dia nanti tidak ada, tidak lama kemudian manusia akan kembali seluruhnya ke zaman batu. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu telah mengisyaratkan sebuah kejadian besar. Kejadian itu Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Di sini ada nanti di halaman 254-an terus ke atas sampai 295, uraian tentang hantaman asteroid atau meteor menabrak bumi kita. Di 4 surat, surat Ad-Dukhan, surat At-Tur, surat Al-Mulk dan surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bumi ini akan mengalami hantaman besar dari langit. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kalian menjelang kiamat akan mengalami serangan meteor, hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang akan terjadi? Wajah banyak yang berubah.
Daerah-daerah daratan banyak yang tenggelam, sementara hujan meteor gencar dari mana-mana. Kapankah itu terjadinya ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila di tengah-tengah umat saya sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, kata Nabi, wal ma'azif, musik dan alat-alat musik menyebar kemana-mana dan umat saya menyukainya. Wasyuribatil khumur, khamar, barang-barang memabukkan sudah menyebar beredar di mana-mana. Ketika itu sudah ada hujan meteor akan menghantam bumi. Ya Allah, tiga-tiga yang tadi sudah terkumpul belum zaman kita sekarang? Penyanyi wanita bermunculan di mana-mana, mulai dari Inul sampai yang lain-lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini dan itu muncul. Dan perlu diketahui, kita saat ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor di ruang angkasa. Bumi kita ini sedang ada di arus sungai meteor di ruang angkasa. Mana ruangan lagi? Lihat kaum muslimin, ini arus sungai meteor, ya. Arus sungai meteor ini, jarak tempuh bumi kita menurut NASA Amerika masuk tahun 2013 ke arus sungai meteor, dan baru keluar nanti pas tahun 2016. Berarti di depan kita. Nggak tahu ini apakah dalam bulan-bulan depan atau bagaimana, kita tidak memastikan apa-apa, ya. Hanya menurut NASA Amerika 4 tahun lamanya di sini baru keluar. Di sini ada ratusan juta meteor. Ratusan juta meteor, kecil dan besar. Kaum muslimin yang kami muliakan, satu meteor kecepatan lajunya 120.000 km per jam. Kilometer per jam. Kalau seandainya satu meteor saja dengan garis diameternya 2 km saja menghantam bumi kita ini, perlu diketahui, Michel Penn, pakar astronomi dunia, rujukan para pakar-pakar astronomi lainnya, mengatakan apabila ada meteor yang besar garis diameternya, satu meteor saja 2 km garis diameternya, ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, terdengarlah dentuman besar di langit yang semua makhluk satu bumi bisa mendengarnya. Kemudian meteor ini mempunyai kekuatan ledakan sama dengan 1 juta bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau meteor itu jatuh ke laut, maka menimbulkan gelombang tsunami 230 meter tingginya. Yang di Aceh itu Pak, paling tinggi hanya 15 meter. Satu kota rata dengan tanah. 200 ribuan orang lebih mati hanya dalam 10 menit. Ya, bagaimana dengan 230 meter kalau jatuhnya ke laut? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kata beliau, kata Michel Penn, maka air kutub itu akan meleleh dan menyatu dengan laut, kemudian permukaan laut naik 7 meter lagi. Banyak kota-kota besar di dunia seperti Florida, New Zealand, Chicago, bahkan Kuala Lumpur, Jakarta akan tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia ini akan hilang dari peta dunia kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, kata beliau, akan menimbulkan ledakan yang super dan dahsyat. 100 sampai 200 km kehidupan apapun, 100 sampai 200 km kehidupan apapun yang ada akan langsung menguap menjadi karbon. Kemudian partikel-partikel bumi yang hancur dan berkeping-keping halus seperti debu dan asap yang halus dan panas membumbung ke udara setebal-tebalnya. Gelombang kejut daripada ledakan itu menghasilkan kecepatan 800 km per jam. Maka akan meratakan semua debu itu menyelimuti bumi. Kata Rasulullah, bumi akan gelap selama 40 hari 40 malam. Itulah yang disebut dengan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan ad-dukhan. Dukhan, pernah dengar ini? Bahkan salah satu nama surat dalam Al-Quran Allah sebut dengan nama surat ad-dukhan. Kabut asap debu yang sangat tebal dan sangat panas. Kapan terjadinya? Akibat ledakan dan hantaman meteor yang besar tadi, kaum muslimin. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Di samping itu, orang-orang kafir kata Rasulullah akan melepuhlah seluruh kulit mereka karena panasnya. Gelap gulita, tidak ada satu titik pun cahaya matahari masuk menembus bumi. Bumi gelap dan panas selama 40 hari 40 malam. Panas sepanas-panasnya. Kalau wedus gembel yang ada di Jawa Tengah waktu itu, masih ingat? Panasnya 600 derajat Celcius. Itu dari Gunung Merapi. Ini akibat ledakan meteor ini. Ya Allah ya Rabbi, sehingga kata Rasulullah, orang-orang kafir yang berhasil hidup, dari lubang hidungnya akan keluar asap, dari mulutnya keluar asap. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Yang menceritakannya adalah Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid daripada Abdullah Ibnu Abbas. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang kafir akan seperti keluar seluruh bola matanya, kulitnya melepuh seluruhnya dan menjadi jelek rupanya. Jadi setelah terang nanti dunia Pak, kabut ini menghilang. Miswat yang cantik-cantik sebelumnya, super bomb seks dan lainnya, ketika selesai terang kembali dunia menjadi zombie-zombie hidup yang menakutkan. Tapi kata Rasulullah, orang-orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum itu banyak, Allah kebalkan mereka dengan beratnya musibah itu. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Ini salah satu rahasia kenapa Rasul perintahkan kita mulai berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Tapi sayang Pak, kita sudah bablas hampir 6 tahun. Bapak harus mengejar cepat-cepatnya kekurangan, ketertinggalan kita Pak. Harus dikejar akselerasi amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengejar ketertinggalan kita? Karena mereka yang beriman, yang beramal soleh lah yang akan selamat. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah firmankan ini juga dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Seluruh orang yang beriman, amal solehnya banyak, petaka sebesar apapun Allah jadikan dia selamat. Oke, ada satu lagi. Apa yang terjadi dengan hantaman meteor ini? Ini meteor tadi ya. Di samping menimbulkan dukhon, ada dampak yang sangat besar. Ternyata meteor-meteor di ruang angkasa ini banyak yang mengandung siderite. Siderite. Apa itu siderite? Sideride tulisannya. Ya. Ini adalah kandungan besi dalam meteor. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, pergesekannya yang sangat radikal dan keras menjadikan dia bergetar, panas dan terbakar, lalu menimbulkan asap yang sangat tebal seperti asap gunung Merapi. Asap ini beracun dan berbahaya bagi manusia yang hidup di bumi. Yang terbakar bagian kulit ini kaum muslimin akan menjadi percikan-percikan halus yang melesat ke bumi, menjadi hujan-hujan batu atau hujan meteor seperti dalam film 2012. Pernah lihat? Kiamat 2012. Nah kaum muslimin, di mana-mana akan terjadi seperti hujan meteor. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang besarnya ketika rangsekan ini terjadi, dia akan menimbulkan medan magnet yang sangat tinggi. Akibatnya semua besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Akan lengket satu dengan yang lain. Mesin-mesin mobil kita ada besi apa bukan? Maka tidak bisa lagi di starter mobilnya. Pesawat juga begitu, kapal begitu, pabrik-pabrik, industri-industri, maka rumah-rumah sakit yang semua peralatan mengandalkan teknologi akan berhenti kaum muslimin. Sebab apa? Di samping itu, siderite ini menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi yang menjadikan semua sinyal dan listrik di muka bumi ini padam dan berhenti, hilang selama-lamanya. Bapak dapat bayangkan apa nasib uang-uang kita yang ada di bank. Seluruh bank tutup, bangkrut. Mana kebanggaan kita dengan uang kertas yang tidak berharga ini? Sekarang baru berharga Pak. Sekarang baru bermanfaat duit ini. Tapi tidak berapa lama lagi seluruhnya akan menjadi sesalan. Duit yang banyak hanya tinggal angka-angka. Kalaupun bisa dibongkar gudangnya BI, Bank Indonesia, ratusan juta dolar umpamanya berserakan. Nabi pernah mengatakan nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Kalian akan membuang uang-uang kertas kalian seperti kata-kata berserakan. Subhanallah. Zaman Nabi mana pernah ada uang kertas kaum muslimin, tapi Nabi mengucapkan ini sebagai salah satu isyarat kebenaran kenubuannya, bahwa nanti di akhir zaman umat pernah menggunakan uang kertas. Kata Rasulullah, kalian akan kembali kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Makanya Amerika sekarang itu gila-gila memperebutkan emas-emas yang ada di dunia ini.
Mereka sadar Pak, uang palsu mereka, dolar itu tidak lama lagi akan tidak berlaku. Mereka faham betul, mereka membaca ini semua. Mereka membaca ini semua kaum muslimin. Mereka percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, hanya mereka sombong sehingga mereka tidak mau menyatakan keislamannya. Yahudi itu juga percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tapi mereka sombong. Persiapan mereka lakukan sekarang. Kita yang tertipu Pak, bengkakin nomor rekening kita di bank-bank yang ada, sedekah pelit, infak bakhil. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai seperti kata Nabi, nanti akan tiba zamannya di mana kalian bersedekah, orang yang menerima sedekah berkata, kemarin saya perlu, sekarang sudah enggak. Sekarang ini Pak, malam tadi saya cerita dengan Pak Sarial bahwa kita dikasih oleh Allah rezeki. Ada tanah yang mau saya bebaskan untuk pesantren. Dari harga yang 3 eman kurang lebih, dia mau serahkan 1 miliar. Syaratnya adalah kembalikan semuanya, bebaskan daripada bank, kemudian berikan untuk dia rumah kecil saja dengan untuk anak-anaknya. Tanah rumah yang luas itu silahkan pakai, dan itu di tengah kota Payakumbuh. Alhamdulillah, kumpul, terkumpullah 650 juta, sudah bebas dari bank. Tinggal untuk ibu itu lagi. Nah sekarang mencari ini sulit, orang yang mau ikut membebaskan tanah, padahal itulah tabungan untuk dia di akhirat kelak. Tabungan akhir zamannya, selagi uang ini masih berguna, ayo manfaatkan, sama-sama kita bebaskan. Madrasah Mulazamah yang saya pimpin sangat memerlukan ini. Kalau seandainya kaum muslimin ada yang tergerak hatinya untuk akhir zaman, maka persiapannya salah satu salurannya kita membuka kesempatan ini. Tidak banyak, 350 juta. Tapi ketika uang itu nanti sudah tidak berlaku, baru apa datang Ustadz, ini ada 3,5 M. Kemarin kami perlu Pak, enggak sebanyak ini, tapi sekarang seluruhnya kami tak perlu. Karena uang orang sudah pakai dinar dan dirham. Kayak di Suriah sekarang, orang-orang kaya Suriah sekarang jadi gelandangan. Orang kaya Suriah sekarang menjadi di pengungsian, tidak punya apa-apa. Tanahnya mungkin ratusan hektar, ribuan hektar, tetapi sudah tidak berguna seluruhnya. Mau disedekahkan, siapa yang mau terima? Dan itu tidak lama lagi kekacauan huru-hara merata di mana-mana, semua akan terulang, dan seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan mengalami kekacauan yang sama, keributan yang sama, kepanikan yang sama, kelaparan yang sama. Benar-benar luar biasa. Orang yang amal solehnya sebelum itulah yang betul-betul akan bangga, bahagia dan bersyukur. Sekarang Pak, sekarang saya maksudkan sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kita kembali di sini. Meteor Dukhon, akibatnya sampai ke sini tidak ada satupun teknologi yang dapat digunakan lagi. Benar-benar kita kembali ke zaman di mana menggunakan kembali pedang, tombak, panah, dan di atas kuda. Maka sudah pantas saya katakan kepada anak-anak muda sekarang yang usianya masih 50 tahun ke bawah, coba kembalilah kepada fitrah kita Pak, fitrah yang disunnahkan Rasulullah. Berkudalah, tunggangilah kuda, latihanlah berkuda, karena itu sunnah. Memanahlah, kalau perlu menjadi pemenang dalam PON, Pekan Olahraga Nasional, dalam memanah Pak. Ajar anak-anak kita memanah semuanya. Saya alhamdulillah pesantren saya dapat wakaf 1 ekor kuda, baru 1 ekor. Saya bertekad seluruh anak pesantren saya wajib mahir berkuda. Seluruh anak-anak pondok saya wajib mahir memanah dan ikut dalam pertandingan. Bukan hanya mahir dengan Al-Quran, bukan hanya mahir dengan ilmu. Imam Syafi'i itu Pak, 10 anak panah, 10-nya dipanahkan tepat pada satu titik yang sama. Bahkan kata murid-muridnya, kami tidak tahu mana yang lebih mahir Imam Syafi'i ini. Apakah dia mahir memanah ataukah mahir di keilmuan. Satu panah itu Pak, tak memanah lagi, panah yang ini bisa dibelahnya itu oleh panah beliau. Yang kata orang Robin Hood itu, Imam Syafi'i adalah salah seorang yang membuktikannya. Kita akan kembali Pak, latihan memanah, dan itu sunnah. Ya, nanti dicap teroris, buka Perpani, Persatuan Panah Indonesia, dan itu resmi. Sekarang kenapa Pak? Kenapa hari ini ibadah Allah yang kami muliakan di Italia, di Perancis, kenapa hari ini di Eropa puluhan ribu pemuda-pemuda Kristen dilatih berkuda secara mahir dan memanah di atas kuda. Mereka sudah mencetak dan membuat pedang-pedang terbaik dalam jumlah puluhan ribu. Kenapa kaum muslimin? Apa yang mereka kehendaki sebenarnya? Mereka sadar tak lama lagi dunia akan kembali kepada zaman di mana berperang menggunakan pedang, tombak. Mereka sudah persiapkan itu semua. Kita pegang pisau dapur aja teroris. Ini nasib umat Islam sekarang. Ya tapi kan nggak perlu harus dengan pisau kan? Kan bisa kita latihan seni bela diri, berkuda, memanah yang legal formal, lakukan semua. Kita akan kembali hibar Allah.
Ini untuk fisik maksud saya ya, untuk fisik. Kemudian tolong diingat-ingat, sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, jangan konsumsi obat-obatan yang sekarang ini diimpor ke Indonesia kalau bisa. Sebab apa? Sudah terbongkar rahasia besar Yahudi. Mereka dalam obat-obatan terkini sejak tahun 2020 ya, mereka sudah mempersiapkan bibit-bibit dan bahan tertentu yang nanti suatu ketika mereka ledakkan di langit satu benda tertentu, akibat daripadanya akan menimbulkan efek negatif kepada seluruh manusia yang di bumi yang mengkonsumsi obat-obatan dari mereka, Pak. Kalau bisa, kembalilah kepada herbal, kembalilah kepada madu, kembalilah kepada habatus sauda, kepada minyak zaitun, kepada bekam, kepada ruqyah, kembalilah kepada pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi setelah kita mendengarkan ini semua, teknologi musnah seluruhnya, lalu disinilah kita akan mendengar apa yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra atau perang Armageddon. Kapan, di mana, lalu bagaimana kaum muslimin dan berikutnya, insya Allah akan saya uraikan dalam pertemuan berikutnya. Jika seandainya Bapak Ibu tidak punya waktu, hadirlah nanti malam. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, demikian saya menyampaikan perkara ini kepada Bapak Ibu bukan untuk melemahkan semangat Bapak hidup setelah ini ya, bukan Pak. Jangan sampai Bapak pulang dari sini baunya udah turun, jalannya udah lain. Hah? Ditanya oleh istrinya, Mas, kenapa kayak gini, loyo amat? Udah mau kiamat deh. Jangan begitu Pak. Terus anaknya yang masuk kuliah tahun ini, nah nggak usah kuliah, nah udah mau kiamat. Juga itu tidak benar, tidak benar kaum muslimin ya. Jangan sampai yang punya niat buka kontrakan baru, udahlah dijual semua sama Cina-Cina aja nggak apa-apa. Jangan begitu Pak ya. Saya katakan tiru para sahabat. Ketika para sahabat mendengarkan tentang uraian akhir zaman, setiap sahabat itu yakin kiamat akan dekat terjadi dan mungkin terjadi di zaman mereka. Ini akidahnya para sahabat, dan Nabi tidak membantah keyakinan mereka itu. Tapi dampak positif terjadi apa? Mereka berkesimpulan, kalau begitu tak lama lagi terbentang dunia ini, dan usia saya yang ada adalah waktu yang paling tepat memperebutkan segala hal yang mungkin untuk memberatkan timbangan amal soleh saya di akhirat. Saya harus full membela agama Allah ini. Saya harus full memperjuangkan agama Allah ini, dan saya harus benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya harus jalin terus silaturahmi, dan saya perbaiki hubungan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Selagi saya bisa, maka berlomba-lomba mereka beramal soleh. Ini yang seharusnya terjadi Pak. Kata Rasulullah, kalaulah besok kiamat masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanam hari ini, kata Rasulullah. Tanam hari ini. Padahal kita tahu kurma itu baru bermanfaat setelah 5 tahun ditanam, ya kan? Sementara besok kiamat. Maknanya apa? Kalaupun sudah dekat kiamat, sudah dekat terdengar oleh kita kaum muslimin, atau tanda-tanda meteor akan jatuh segala macamnya, maka tetaplah konsentrasi kita melakukan apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Tapi ingat, prioritaskan agama Allah. Hayya 'alas salam. Dimanapun kita dengar, apapun kegiatan kita, seluruhnya tinggalkan, pergi ke masjid Pak. Penuhlah masjid 5 waktu, berjamaah di masjid, di mana-mana pun masjid. Jangan pandang, oh ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Wahabi, ini masjid Salafi, semacamnya. Jangan pandang, dimanapun masjid, selama itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu masjid layak kita menegakkan salat 5 waktu berjamaah. Asal jangan masjid Syiah saja. Begitu kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita berlomba-lomba beramal soleh, hasung dan bakar semangat istri kita, dan ajaklah orang-orang terdekat kita untuk perbanyak amal soleh. Ini Bapak, ketika Bapak sampaikan keluar, akan ada yang mencibir tuh. Begini Pak bentuknya Pak. Akan ada itu. Kamu udah ditipu oleh para pengkhayal. Tidak sedikit Pak orang-orang yang jumpa sama saya begitu. Dulunya katanya, Ustaz, dulu saya mendengar ceramah Ustaz, saya betul-betul mengejek, dan betul di luar saya jelek-jelekkan Ustaz. Tapi ketika mendengar kali kedua, saya mulai menggali, membedah, membuka YouTube, membuka internet, membahas kitab-kitab. Lalu kata beliau, sekarang saya seperti apa yang Ustaz yakini. Saya sangat yakin kita sudah di akhir zaman. Saya sudah berubah, istri saya sudah berubah, keluarga kami sudah berubah. Sekarang saya ingin mengajak orang-orang terdekat, kawan-kawan saya, untuk memahami kita di akhir zaman mesti berlomba-lomba beramal soleh. Anjuran Nabi tidak banyak Pak. Badiru bil a'mali sholihan. Hanya itu saja anjuran Nabi. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Ayo berlomba-lomba Pak. Berlomba-lombalah. Setiap kita mesti cari cara terbaik apa yang bisa mempercepat amal soleh kita berat dalam timbangan. Ingat itu.
berat dalam timbangan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah, stop amal salah, stop taubat nasuhalah dari amal salah. Wahai hamba-hamba Allah, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua dari masa lalu kita yang begitu lalai dan longgar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga apa yang saya sampaikan menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersemangat berkorban dengan hartanya. Saudara kita di Palestina, saudara kita di Syria saat ini mempertanyakan di mana kita, maka tunjukkan bahwa kita ada. Menyumbanglah, berinfaklah. Biarkan DKM yang mengurusnya kemana mau dikirimkan. Percayakanlah niat kita telah Allah sampaikan ketika kita mengeluarkannya. Itu yang pertama. Lalu bakarlah semangat antar satu dengan yang lain. Silakan nanti di YouTube lihat Zulkifli Muhammad Ali. Zulkifli Muhammad Ali, ya, seperti yang ada di situ. Kemudian nomor HP saya 0812 660 1131. Mohon maaf kalau ada yang bertanya, jangan bertanya masalah fikih lah. Bertanya masalah wudu, bertanya masalah tayamum, bertanya. Ini pernah saya lemparkan, wahai saudaraku yang mulia, tanyakanlah kepada ahli-ahli fikih dari ulama-ulama kita. Kepada saya tanyakanlah tentang masalah akidah dan masalah akhir zaman. Ya, penuh Pak, bisa hang HP saya. Nanyanya masalah fikih. Jadi selanjutnya saya menganjurkan kalau mau bertanya, bertanyalah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akhir zaman yang ragu, ya. Baik, semoga kita Allah pertemukan lagi di masa yang akan datang. Demikianlah, nastaghfiruka ya Allah, natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.